الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين وبعلومكم في الدارين آمين بلا انقطاع. الاستنجاء السؤال ما الاستنجاء هو غسل السبيلين بالماء لإزالة الخارج منها كالبول والغائط. هل يجوز الاستنجاء بالحجر؟ يجوز الاستنجاء بثلاثة أحجار حتى تزول النجاسة من المحل. Sebagaimana sudah disampaikan minggu lalu bahwa malam hari ini kita meneruskan sesuai dengan pakem taklim kita yang sudah yaitu minggu ketiga dan minggu keempat kita belajar ilmu fikih, 1 dan 2 kita belajar ilmu tauhid. Maka malam hari ini kita meneruskan pelajaran fikih kita. Al-istinja yaitu bab atau masalah istinja. Bahasa kitanya cebok. Iya, bahasa kitanya cebok. Mal istinja, apa itu istinja? Apa itu cebok? Kan kita hari-hari itu cebok pagi biasanya. Cebok apa? Istinja apa? Membersihkan membersihkan. Kita tuh kadang tahu sebutannya tapi tidak ngerti artinya, itu yang ribet tuh kadang-kadang itu. Membersihkan bersihkan apa? Bersihkan kotoran. Berarti ada kotoran proses itu dibersihkan gitu ya. Itu istinja ya. Ada kotoran di jalanan itu dibersihkan, itu istinja ya. Istinja itu huwa ghaslus sabilaini, membasuh dua jalan. Dua jalan itu adalah kemaluan depan dan belakang. Bahasa fikihnya kalau depan itu disebut kubul, kalau belakang itu disebut dubur. Jadi kalau nanti dengar istilah dalam ilmu fikih ada kubul dan dubur, berarti kubul itu bagian depan, kalau dubur bagian belakang. Jadi istinja itu bukan membersihkan kotoran, membasuh kubul atau dubur ya, bil ma'i, dengan air, li izalatil khariji minha, untuk menghilangkan bekas yang keluar dari keduanya. Kal bauli, seperti kencing, wal ghaiti, dan seperti buang air besar. Jadi bukan kotorannya yang dibersihkan itu. Kalau kotoran istinja cebok apa? Membersihkan kotoran. Berarti yang di kloset itu kotoran kan? Dibersihkan itu istinja, cebok begitulah. Cebok, klosetnya yang dibersihkan. Nah itu bukan istinja macam itu. Jadi kita ini kadang-kadang paham arti, paham istilahnya, tahu nyebut tapi nggak tahu itu menunjukkan apa? Ikutan. Itu kemudian artinya kita tahu istinja itu bukan karena belajar, tapi karena ikut-ikutan. Pernah dengar cebok istinja? Coba tanya dia, pernah lah ngaji bab istinja ya? Nggak pernah ngaji bab istinja kan? Makanya tahunya istinja itu membersihkan kotoran. Nggak mungkin membersihkan kotoran. Masa kotoran yang sudah masuk ke kloset dibersihkan kan? Nggak mungkin. Jadi istinja itu adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran, atau dalam hal istinja yaitu kemaluan depan, kubul dan dubur. Dari apa? Dari bekas kotoran yang keluar dari keduanya. Contohnya kotoran itu adalah pipis atau bekas daripada buang air. Jadi bukan kotorannya, kan kotorannya sudah hilang.
hilang tuh. Kotorannya sudah dibuang, kotorannya sudah proses. Nah, yang dibersihkan lagi yang dikubur dan dikubur itu apanya? Bekasnya, sisanya. Jadi yang namanya istinja itu membersihkan bekas kotoran atau bisa juga sisa kotoran yang ada di kubur atau dubur, itu namanya Kalau cebok apa cebok? Cebok ya istinja artinya sami. Iya. Jadi kalau cebok itu bukan membersihkan kotoran, membersihkan sisa kotoran yang ada di kubur atau dubur. Nah, itu istinja. Dari sisa sesuatu yang keluar. Kenapa sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur itu harus dibersihkan sisanya? Kenapa? Nah, paham berarti masih lurus kabelnya berarti itu masih ya. Nggak rubah kabelnya berarti. Kenapa mesti dibersihkan? Karena yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang hukumnya adalah najis. Kenapa begitu keluar misalnya begitu keluar misalnya kotoran dari mata atau belek itu nggak dibersihkan? Karena bukan najis. Ya. Masih ingat najis ada berapa? Ya Allah. Dengan tanpa muka bersalah itu menjawab ya kan? Najis ada 3. Benar juga kalau kemudian yang dia ingatnya cuma muka Allah, muka bapak sama muka awas. Itu pembagian najis pinter. Kalau najis ada berapa? Najis itu 7. Kalau pembagian najis dilihat dari segi cara mensucikannya, memang benar najis dibagi di. Tapi kalau yang najis itu apa aja? Maka ada 7. Sekalian aja nih, biarin. Najis ada 7 kan? 1 najis itu kemudian bangkai. Selain bangkai 3, ikan, manusia, belalang. Bangkai apa aja kemudian najis? Bangkai itu hewan yang gak halal dimakan, mati sekalipun disembelih bangkai, atau hewan yang halal dimakan tapi matinya tanpa disembelih, atau disembelih cuma nyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, asal-asalan nyembelihnya, maka mati dia, matinya jadi bangkai. Hukumnya najis. Jadi yang pertama najis itu apa? Supaya paham, harus benar-benar di luar kepala harusnya. Sakit di luarnya itu sampai 4 bagi porsinya loh. Harusnya 7 dia. 1 bang, ketemu bangkai apa aja bukan najis, kecuali bangkai manusia. Kalau bangkai manusia minta maaf, busuknya kayak apapun dipegang suci, tidak ada masalah. Bangkai ikan mau busuk kayak apa tetap suci. Kemudian bangkai belalang kemudian suci. Cuman bedanya kalau manusia bangkainya tidak bisa dimakan. Itu cepatnya nih. 1 bangkai yang najis, yang kedua kemudian sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur. Apa aja yang keluar dari kubur atau dubur kemudian hukumnya najis, kecuali 1 yang nggak najis keluar dari kubur dan dubur itu, yaitu kemudian air mani. Jadi apapun, nah gini lengkapnya, apapun yang keluar dari kubur dan dubur asalkan mengandung kebasahan maka hukumnya najis kecuali air mani. Tapi bila keluar tidak mengandung kebasahan maka tetap suci. Ya, misalnya menelan kelereng lalu keluar kelerengnya kering, maka hukumnya suci. Dan ada masalah nggak najis tuh kelerengnya kemudian kering, apalagi misalnya menelan biji apa misalnya? Salah. Menelan salah pun nggak najis tapi mati. Pernah tahu biji
Ya apalah pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur asal mengandung kebasahan. Paham maksudnya mengandung kebasahan ya? Nah, kecuali yang mengandung kebasahan yang gak najis adalah air mani. Terus kemudian lagi tulis kemudian yang kedua, yang ketiga ingat satu pakai, dua yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang yang mengandung kebasahan dan kecuali air mani. Kemudian yang ketiga kemudian darah dan nanah itu najis, terkecuali hati dan limpa. Ya, jadi hati itu kemudian suci, bahkan misalnya hati ayam atau hati apa itu malah dimakannya enak. Jadi hati itu kemudian hukumnya suci walaupun hati itu adalah asalnya darah. Kan kata Nabi di dalam batang tubuh itu ada segumpal darah. Nah itu kemudian jika baik seluruh tubuh, jika buruk maka itulah hati. Nah hati itu berarti adalah gumpalan darah, cuma dia suci. Ya. Jadi darah, tanah, 3 sudah. 4 muntah. Muntah itu adalah kalau muntah itu kemudian yang keluar sudah masuk lambung, keluar lagi itu muntah. Tapi kalau masih di mulut keluar itu dan disebut muntah. Jadi kalau misalnya maaf ya agak sedikit kemudian iler misalnya. Kalau iler itu cuma ludah yang keluar dari mulut dan kemudian keluar itu gak najis. Jadi iler itu ada yang keluar dari mulut, ada yang keluar dari lambung. Kalau yang keluar kalau yang keluar dari lambung itu hukumnya sama dengan muntah. Itu hukumnya najis. Jadi kalau cirinya kata ulama dalam ilmu fikih, kalau iler yang najis itu dia warnanya kuning dan dia bau busuk. Kalau warnanya kemudian masih putih dan gak bau, berarti itu keluarnya dari mulut. Itu gak najis. Cuma kalau warnanya sih bangun tidur mentang-mentang gak bau, jadi langsung ke masjid misalnya, lucu juga. Walaupun gak najis, tapi ya dibersih. Dan cuma tahu itu bukan najis. Berapa tadi? 4. 5. Kemudian khamar, segala yang memabukkan. Ya yang cair, kalau yang padat nggak najis. Apa tuh kayak ekstasi, lagi yang padat yang serbuk itu lah. Nah sabu-sabu, bubur, apalagi itu hukumnya padat yang najis itu yang cair, termasuk alkohol. Ya kan nanti saya bahaskan aja sekalian. Alkohol itu kemudian najis karena kata ulama alkohol itu malah biangnya khamr. Buktinya apa aja kalau dicampur alkohol diminum mabuk. Berarti alkohol adalah biangnya najis biangnya khamr. Berarti alkohol adalah najis. Nah kemarin gimana saya pernah ngomong kalau hand sanitizer ada alkoholnya. Nah, berarti gini. Maka itu kemudian segala sesuatu itu perlu dengan ilmu sepintar apapun, berapapun sekolahnya, misalnya kalau ada sampai S7, kalau ada kemudian saking banyaknya S-nya dia sampai pilek, sampai batuk kemudian. Cuma misalnya najis gak paham, istinja gak paham, begitu ditanya istinja apa, membersihkan kotoran, ya Allah, tetap dituntut di akhirat walaupun S berapa ya. Dia pun sampai S7 kalau ada S7 kemudian gak gampang-gampang dan tanya tuh. Kalau bicara masalah yang lain tuh tergandengnya lewat tuh. Kemudian urusan politik tuh cepat kemudian, tapi giliran cebok oh cebok itu gampang membersihkan kotoran tanpa bersalah lagi. Pendek benar ya kan? Nah, tetap dituntut dia kan?
Gak usah kemudian silakan sekolah tinggi anak sampai S berapa, tapi jangan sampai najis nggak ngerti, rukun sholat nggak paham, rukun wudhu nggak tahu, kemudian mana hadas mana najis nggak paham, kemudian tetap akan dituntut oleh Allah di akhirat, tetap akan dosa kemudian nanti di hadapan Allah. Kalau kita kan kebanyakannya S3 kan, SD, SMP, habis itu stop, ya kan? Tapi tiap malam Senin ada di Al-Firdaus ngaji aja terus, insya Allah selamat di akhirat, insya Allah. Yang amin itu datang, jangan amin 2 bulan sekali datang. Nah, bicara alkohol tadi, hand sanitizer, apa sih bahasa mudahnya, susah banget nyebutnya itu. Hah? Coba dibantu coba. Cuci tangan yang kita pakai itu loh, itu kan ada alkoholnya. Nah, masalah alkohol ini, maka ulama pertama dahulu terbagi menjadi 2 pendapat. Satu, dalam hukum fikih mereka mengatakan bahwa alkohol itu mutlak najis apapun keadaannya. Artinya mau alkohol di mana, kemudian maka hukumnya najis. Maka berarti kalau untuk pendapat ini hand sanitizer itu, nah kalau masuk masjid pakai hand sanitizer lalu sholat berarti tidak sah. Kalau mengikut pendapat ini, ada lagi menurut pendapat ulama tidak semua yang kedua ya. Yang kedua, nah ini bisa dipakai kalau musim corona kayak gini. Tapi kalau musim normal, yang kemudian lebih baik berhati-hati. Pendapat yang kedua mengatakan tidak semua alkohol itu adalah kemudian menjadi biangnya khamar. Jadi ada alkohol yang memang memabukkan, ada alkohol yang tidak memabukkan. Tahu spiritus ya? Spiritus ya? Nah, spiritus itu alkohol bukan? Alkohol kan? Itu diminum gak mabuk, tapi mati. Artinya dia bukan kok. Nah, makanya kalau Bapak pernah tahu fatwa para ulama, misalnya kalau di Jakarta ini saya pernah baca di Haji Abdullah Syafi'i, yang Syafi'i itu beliau menyebutkan spiritus itu karena tidak najis. Kenapa? Karena beliau mengikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa alkohol itu ada yang khamar, ada yang bukan. Jadi proses alkoholnya itu ada yang melalui fermentasinya itu jadi khamar, ada yang enggak. Nah, spiritus itu termasuk yang enggak. Makanya kalau diminum gak mabuk, cuman kemudian mati. Termasuk kemudian alkohol yang ada di hand sanitizer itu kemudian bukan alkohol yang khamar. Makanya kata ulama gak najis seperti itu. Tapi ada yang saklek, pokoknya namanya alkohol itu kemudian adalah khamar, bahkan diamnya khamar. Jadi di sini ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Nah, lalu ketika kemudian misalnya kita ada orang yang gak mau pakai hand sanitizer, kita maklum, berarti dia ikut pendapat yang pertama. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan kalaupun misalnya alkohol itu dianggap semuanya itu yang khamar, cuma kalau dicampur pencampurannya sedikit dengan benda lain sewajarnya, misalnya kayak di minyak wangi kan ada alkoholnya tuh, kadang-kadang yang parfum itu. Nah, itu kata ulama dimaafkan. Di antaranya kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa alkohol yang ada campuran di minyak wangi atau misalnya tadi kayak di hand sanitizer itu, kalau dianggap alkohol yang khamar tapi percampurannya sedikit, maka itu kemudian najis, namun dimaafkan. Ya, dimaafkan. Nah, itu diantaranya kemudian. Jadi nggak terlalu panjang. Khamar berapa tadi sudah? 5. Lalu kemudian 6 anjing dan keturunannya, 7 babi dan keturunannya. Jadi yang najis di seluruh alam semesta ini cuma 7. Ya, dengan segala penjelasannya tadi. 1 bangkai. Apa lagi coba?
Ya, keluar dari kubul dan kubur. 3 darah sama 4 muntah. 5 khamar. 6 jin dan keturunannya. 7. Nah sekarang pertanyaan ini, ingus najis gak? Ingus kotor loh, jorok itu loh, najis gak? Kenapa kan najis? Tidak termasuk salah satu dari yang ingus bukan keluar dari belakang, kecuali ingus dari dubur baru najis. Jadi kalau misalnya sholat Allahu Akbar tiba-tiba melet ingus, najis susah batal lah sholatnya. Di sini no, apa di sini no? Ya kan? Batal lah sholatnya. Enggak, karena dia bukan najis. Begitu rakaat kedua meleleh lagi, kemudian batal lah. Enggak. Saya pernah ngomong, saya aneh kalau ada orang saya nggak suruh kunci kenapa? Lagi pilek, berarti dia menganggap ingus itu najis. Satu, ingus bukan najis kan? Jadi kalau kemudian misalnya, tapi jangan mentambah najis begitu bersih, digitu sengaja, itu beda lagi kemudian. Bukan najis tapi berantem yang bersamping kan? 2, dahak najis gak? Dahak kotor loh itu. Najis gak? Gak najis. Bukan termasuk ya. Nah, jadi gampang kalau sudah paham tahu rumusnya, tanya apa aja tahu dan ini najis gak? Bukan najis gak? Bukan najis gak? Bukan najis gak? Apa kemudian? Darah presiden najis gak? Presiden no. Darah biru sama ya? Kemudian bangkainya misalnya bangkainya burung yang harganya 3,5 miliar. Itu bagus banget loh. Burung itu harganya sampai 3,5 miliar. Ya, tetap apa itu kemudian? Bangkai apa ya kemudian? Dahak. Lalu begitu sholat, Allahu Akbar, biasanya subuh atau misalnya atau kapan atau kemudian kejadian keluar dahak di mulut. Ingat ya, kalau dahak dari dalam keluar melewati batas makharijul huruf ha. Nah kita nyebut ha di mana berasanya artinya ha. Artinya apalagi misalnya dahak dari dalam nih, dari sini nih sampai keluar ke mulut sini, itu berarti sudah melewati batas. Itu kalau ditelan lagi batal sholatnya. Karena dia dianggap kayak orang kemudian makan, karena yang sudah keluar dia telan lagi. Beda ada kalau liur, yang air liur yang memang khususnya di dalam sini tapi kemudian belum masuk tenggorokan, ditelan dan masalah. Ya kalau dahak, maka begitu sholat kemudian keluar dahak sampai ke mulut, berarti kan ini najis bukan? Najis baru 3 menit. Najis bukan? Tapi kalau ditelan lagi, karena sama seperti hukumnya sebab dia itu dari dalam, dan dari dalam keluar dan melewati batas tuh, kemudian ketika kemudian ditelan, nah seperti itu kemudian maka batal. Nah kayak apa caranya? Antum batal lah. Enggak najis bajunya. Enggak, karena dahak bukan najis. Nah di sini kita perlunya ilmu kemudian, jadi biar paham. Ya misalnya ada kemudian di dalam mulut ini ada bekas daging yang ngelik dalam gigi, kan 2,5 kilo. Itu jadi daging apa nabung? Ya. Habis makan nasi padang tadi sore, lalu sholat maghrib. Begitu kemudian sholat maghrib, di sini ada bekas di sela-sela gigi, ada bekas daging. Begitu sholat kemudian lidah kita ini kemudian ada setir. Akhirnya dia keluar nyampur dengan liur air lidah. Kalau ketelan berarti makan. Kalau makan sholat batal nggak? Batal. Kok dikit banget Ustaz, cuma seipit, ya walaupun sedikit hukumnya batal. Karena sholat hukumnya makan batal. Apalagi yang 3,5 kilo tadi, ya kan? Lalu bagaimana caranya? Jangan ditelan. Kalau ditelan
dengan baju, nah dekatkan ke mulut, keluarkan, nah santai aja, kemudian sholat lagi teruskan. Tidak ada masalah. Kalau kira-kira kemudian aman di samping, kemudian taruh ke depan bibir, lalu kemudian jatuhkan, tapi jangan kencang, awas yang di samping. Ya. Paling aman nih kayak gini nah. Jadi caranya tuh, kalau misalnya kan bekas ada daging kemudian keluar, yang ditelan, kalau ditelan sholatnya jadi batal. Kemudian lalu dorong dengan lidah, taruh di bibir. Setelah di bibir, tangan misalnya kayak gini, tangan ini bergerak nggak apa-apa. Kalau pakai ini, nah gini, najis nggak? Karena itu bukan salah satu dari yang tuh. Makanya segala sesuatu itu perlu ilmu. Kalau ada ilmunya, sholat atau ibadah itu nggak was-was. Tapi kalau nggak ada ilmunya, kalaupun dia kemudian nggak batal, maka setidaknya dia was-was. Najis gak? Ada daging, bekas daging di sini sengaja ditelannya. Dia bilang batal nggak? Kemudian seandainya pun nggak batal, kalau dia ragu batal apa nggak batal apa enggak, maka hukumnya batal. Ya, disitulah pentingnya kemudian ilmu. Jadi ingat yang najis cuma tuh. Pakaiannya kotor, keringat, daging najis nggak? Daging, keringat. Sholat zuhur di masjid nih, kalau Firdaus habis kerja bakti tadi di lapangan, wah badannya keringetan. Tiba-tiba Allahu Akbar, langsung ke masjid wudhu keringetan. Kemudian sholat sholatnya najis gak? Lalu misalnya ada orang kemudian dia kerja, kenapa nggak sholat? Saya keringetan. Masuk akal gak? Kenapa nggak masuk akal? Keringat itu bukan najis, keringat itu suci, cuma yang mohon-mohon jangan di depan, jangan jadi imam, apalagi kemudian ya kan? Nah, jangan jadi imam atau jangan di depan. Kenapa? Khawatirnya kalau Allah Akbar, kemudian pingsan semua di belakang kan? Itu masalahnya kemudian. Jadi kita harus paham nih najis nih bukan, nih najis nih bukan. Ya ini sebenarnya sudah dibahas nih. Saya ulang lagi loh ya supaya paham. Satu, najis itu adalah selain manusia, ikan dan dalam. Dua, kubur dan kubur, kecuali air mani. Tiga, darah, kecuali hati dan limbah, darah dan nanah. Empat, muntah. Anak kecil, bukan dari anak kecil muntah tak? Nah, berarti najis gak? Nah, kalau anak kecil muntah, dia kecil muntah kan, begitu muntah, apa namanya nih, balik ke sininya, ibu sapuin, lalu si ibu ini langsung ditetein, maka tetenya kena najis. Kenapa? Karena muntah itu tadi. Nah, coba kalau kemudian suaminya nggak alim, istrinya nggak alim, hampir pasti begitu anaknya muntah, yang keluar di sini dibersihkannya, habis itu anaknya disusui, netek. Artinya ketika netek, maka kemudian teteknya kena najis. Harusnya kayak apa? Namanya najis ya dibersih. Kemudian ambil air yang suci lagi, air tok. Ini air tok kayak gini, masukkan ke mulutnya, kemudian supaya yang di mulutnya ini najisnya hilang. Kalau ketelan tidak apa-apa, ada sisa sedikit itu najis yang dimaafkan. Cuman kalau nggak dibersihkan sama sekali, cuman yang keluar yang dibersihkan, langsung disusui, langsung ASI, kemudian langsung disapi, maka kemudian semuanya yang kena jadi habis mentetein anak, dia nggak mandi, dia wudhu sampai ke tetek lah. Enggak kan? Habis itu dia sholat, maka sholatnya berapa tahun tetein anak? 2 tahun. Muntahnya berapa kali? Coba inilah pentingnya kemudian ilmu. Ya, ibadah itu dengan ilmu, nggak ada kemudian ibadah itu sekira-kira kita dan karena muntah hukumnya dari lagi setelah muntah khamar 5 iya 6 anjing dan 7 babi dan keturunan. Oke, ingat aja, 1 bangkai, 2 kubur keluar dari kubur dan kubur yang mengandung kebasahan,
Nah, sekarang ini yang gak kalah penting nih. Ini yang ingin saya sampaikan yang kemarin saya rasa agak lewat. Dari yang 7 yang najis ini, ada najis yang dia dima'fu atau bahasa fikihnya ma'fu anhu atau najis yang dimaafkan. Dia najis tetapi kemudian dia dimaafkan. Ma'fu itu artinya dimaafkan, ma'fu anhu. Arti dimaafkan lagi kata ulama, dia tidak berdampak hukum dan dia kemudian bahasa kitanya dia dimaafkan untuk ditolerir. Paham juga kan ditolerir? Ini bahasanya nih. Kalau nggak setuju nggak paham ditolerir. Apa ditolerir itu apa bahasa? Hah? Dimaklumi. Nah itu benar. Dimaklumi. Bukan dimaafkan kan sudah. Dimaafkan artinya nggak berdampak hukum. Cuma tetap najis. Cuma keberadaannya tidak menimbulkan dampak hukum. Artinya kalau dia ada di bawah di pakaian atau di bawah sholatnya tetap sah. Nah itu kemudian dimaafkan. Nah ada dari yang 7 tadi najis kemudian yang dimaafkan. Nah ini yang kalau nggak belajar bisa bikin was-was. Dia tahu najis, cuma dia nggak tahu ini najis dimaafkan atau enggak. Maka itu bisa jadi membuat orang dalam ibadah jadi was-was. Ya, was-was ini tidak lain kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin. Kalau ada was-was itu adalah datangnya daripada syaitan. Jadi kita tidak sah nggak, suci nggak, najis bukan. Itu kemudian datangnya daripada syaitan. Kenapa kita was-was? Karena kita tidak tahu ilmunya. Itu saja. Ini najis bukan, ini boleh nggak. Itu sudah kemudian tipu daya daripada syaitan. Lalu kita ambil keputusan sendiri tanpa ilmu. Oh ini boleh, oh ini enggak. Maka sudah nyata-nyata salah. Jadi segala sesuatu itu, apapun urusan ibadah, bila kita sudah sah apa enggak, ini boleh apa enggak, jangan memutuskan sendiri sebelum tahu ilmunya dengan yakin. Karena langkah setan yang pertama merusak ibadah kita dibikinnya was. Kayak contoh misalnya kemarin, misalnya ada contoh zakat fitrah, ini boleh nggak begini zakat fitrah, boleh nggak. Nah itu sudah daripada syaitan. Langkah keduanya kata setan udah kira-kira sendiri juga. Maka akhirnya kira-kira menurut saya yang ini sok. Akhirnya memutuskan sendiri, maka rusak ibadah. Kenapa? Berhasil dimasuki oleh tipu daya syaitan melalui jalan yang namanya was-was. Makanya setiap ibadah itu kan bisa diantaranya kayak sholat tuh ada diantaranya disunahkan membaca qul a'udzu birabbil kan malikin nas ilahin nas min syarril waswasil, daripada keburukan was-was. Al-khannas itu nama setan yang kerjaannya tukang bisikin was-was di dalam hati kita. Itu namanya khannas. Ya. Makanya itu kemudian ada qul a'udzu birabbin nas itu kemudian. Jadi kita ibadah itu setan merusak. Ini jangan-jangan kamu nggak sah, ini kamu batal, ini kamu boleh nggak, ini kamu jangan-jangan boleh, jangan-jangan enggak. Begitu kita di otak, di pikiran kita, di hati kita mulai ini boleh nggak, ini boleh nggak. Langkah mematahkan itu kita harus cari tahu ilmunya dengan yakin. Ketika sudah tahu ilmunya dengan yakin, maka was-was tadi diputuskan dengan ilmu yang yakin, bukan dikira-kira menurut pemikiran kita sendiri. Dipaham apa yang urusan apa? Bila ini boleh nggak? Ini kayaknya boleh, kayaknya enggak. Ini boleh apa enggak? Ini enggak apa boleh? Udah cari tahu baru memutuskan. Jangan diputuskan sendiri. Kalau diputuskan sendiri sekalipun keputusannya benar, tetap dihitung salah. Paham enggak? Ya, sekalipun keputusannya benar, tetap dihitungnya, apalagi keputusannya memang salah. Jadi tidak ada cara lain. Begitu kemudian kita was-was, maka harus nyari tahu ilmunya sampai kepada tingkatan yang yakin atau ilmu yakin. Ya paham? Dari najis tadi ada yang dimaafkan. Ya, najis
najis dimaafkan dilihat dari sisi jumlah najisnya atau dari sisi banyak sedikit najisnya. Satu. Yang kedua, najis yang dimaafkan itu dilihat dari objek yang kena najisnya. Jadi najis yang 7 tadi dengan segala macam bentuknya, misalnya kayak bangkai apa aja selain manusia, belalang, ikan, maka najis itu bisa dimaafkan dilihat dari dua sisi pembagiannya. Satu dari segi kuantitas najisnya, yang kedua dari sisi objek yang kena najis. Dua itu. Jadi dari segi lihat sedikit banyak najisnya. Yang kedua lihat objek yang kena najis. Nah, yang dari sisi kuantitas jumlah sedikit banyaknya najisnya dibagilah najis yang dimaafkan menjadi 3 lagi. Satu, najis yang dia dimaafkan jumlahnya baik sedikit ataupun banyak. Kan tadi najis yang dimaafkan itu secara umum dibagi 2 kategori. Mudah-mudahan paham ya. Perhatikan otaknya kemudian dulu yang benar-benar, kemudian peci yang miring dibenerin dulu. Najis yang dimaafkan dibagi jadi 2 kategori. Satu kategori melihat dari sisi kuantitasnya, artinya jumlah banyak sedikitnya. Yang kedua dilihat dari segi objek yang kena. Nah, yang dari sisi kuantitas jumlah najisnya dibagi lagi menjadi 3. Ada yang najis itu dimaafkan baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Jadi sedikit kebanyakan jumlah najis itu kemudian maka dia dimaafkan. Tetap dianggap najis, cuma tidak berdampak hukum. Artinya tadi dimaafkan. Kalau sholat tetap sholat. Contohnya kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullah, kata beliau najis yang jumlahnya sedikit atau sedikit ataupun banyak dimaafkan. Satu, darah kutu loncat. Tahu kutu loncat kan? Apa bahasa sisinya ya? Hah? Apa bahasanya? Yang apa namanya? Termasuk itu yang di kasur itu apa namanya? Gila. Ya pokok karena mulai ya, keseratan kemudian ya. Ya sudah lah, terserah mulai itu apa namanya, udah masing-masing. Kalau saya tanya satu nanti orang Padang ngomong ini, orang Jawa ngomong ini, orang Sunda ngomong ini, ya nggak selesai. Ya. 2, untuk kepala. Darah di untuk kepala walaupun banyak dimaafkan. Misalnya suku Gayo, begitu ada untung dipencet darahnya segayu, itu benar ya kan? Bisa ya? Masih lama. 3, kalau kutu loncat, kutu rambut, darah nyamuk. Nah ini darah nyamuk banyak dimaafkan. Ya, darah nyamuk, darah jerawat, darah bisul, darah luka, kemudian darah bekas bekam itu maupun sedikit ataupun banyak itu dimaafkan. Ya, kalau kutu loncat, masa iya kita mau sholat membunuh kutu loncat dulu, atau sholat mencari kutu dulu kan nggak mungkin. Yang mungkin itu anggap aja darah bisul, darah jerawat, darah luka, darahnya naik ini. Nah, tapi misalnya kan kita lagi sholat ada nyamuk tuh. Nah, kemudian kita pukul, maka kemudian berdarah. Nah, gimana kemudian? Nah, yang 4 yang mungkin nih, darah nyamuk, darah bisul, darah jerawat, darah luka, kemudian dimaafkan sedikit maupun banyak dengan catatan kalau banyak maka syaratnya harus 2. 1, mengeluarkan darah yang bukan dengan sengaja, yang kedua bukan dengan kelalaian. Artinya contoh misalnya nyamuk begitu sholat Allahu Akbar ada nyamuk, kita sengaja darahnya banyak. Asalnya darah nyamuk ini baik sedikit ataupun banyak dimaafkan kan? Cuma karena disengaja memukulnya, maka kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tuh. Paham gak? Jadi jadi kalau darah nyamuk, darah bisul, darah jerawat tadi, darah luka tadi, asal hukumnya sedikit dan banyak darah itu dimaafkan.
Cuma kalau satu dilakukan dengan sengaja, maka menjadi kalau sedikit tetap dimaafkan. Hanya saja kalau yang keluar darahnya jadi banyak, maka tidak lagi dimaafkan. Nyamuk misalnya, begitu kemudian sholat ada nyamuk, kita pukul, berarti sengaja benar. Kalau darahnya sedikit, maka dimaafkan. Kalau banyak, nggak lagi dimaafkan. Tapi kalau nggak sengaja, dua gayung darah nyamuk itu tetap nggak apa-apa sholat. Misalnya begitu Allahu Akbar sujud, begitu sujud, pas bangun darah di sini, di tempat bersajadah, di tempat sujud darah. Oh ternyata adanya kemudian ada nyamuk. Nah, kita sengaja lah kegencet, maka kemudian berdarah, lalu banyak, maka kemudian sedikit atau banyak dimaafkan. Ya, ukuran banyak kayak apa? Kata ulama, ukuran banyak itu adalah seukuran besarnya uang logam. Uang logam itu bukan yang gambar Soekarno, itu bukan uang logam, itu uang THR daripada KM. Uang logam sebenarnya apa uang logam? Tidak. Dosen pernah mengukur uang logam yang beneran ya dosen itu salah macam nanti dosen bukan nanti di rumah dia uang logam. Coba rasanya pas dia nyamuk dari uang logam. Adalah nyamuk dari uang logam terus. Artinya nyamuk itu kita pukul sengaja kan nggak sengaja kan darahnya dimaafkan. Asalnya darah itu memang najis, cuman ada najis yang dimaafkan. Siapa dia? Darah nyamuk, darah tubuh kepala, darah jerawat, darah bisul, darah luka, kemudian darah bekas bekam, itu dimaafkan. Cuma kalau banyak dan sengaja maka jadinya tidak dimaafkan. Cuma kalau untuk darah nyamuk ukuran banyak, seukuran besar uang logam, nyamuk apa yang gigit begitu kencang darahnya kayak uang logam begitu gede. Nggak tahu nyamuk orang Grand Rahayu kayak gitu, nggak tahu saya kemudian. Kalau di Taman Rahayu sebanyak nyamuk nggak segitunya. Artinya kalau darah nyamuk normal mau dipukul sengaja juga tetap darahnya dimaafkan. Nah, jadi kalau sholat ada nyamuk, misalnya nggak kuat pukul aja, habis itu terusin sholat. Karena mati darah. Kemudian nggak tahu loh, nggak ngaji. Tapi jangan disuarakan. Begitu dia darah, nggak tahu loh, nggak ngaji. Nah, darahnya nggak batal. Ngomongnya yang bikin kacau, ya kan? Begitu. Tapi jangan mentang-mentang tahu begitu sholat. Ya, setiap ada nyamuk dipukul terus itu bukan sholat, itu orang main silat. Jadi itu kemudian. Pernah lihat kan Rasulullah Allah apa kemudian? Ya kan? Artinya walaupun dimaafkan ya kalau bisa kemudian ditahan ya ditahan. Kecuali kalau nggak tahan lagi adanya pukul kemudian habis pukul biar darahnya banyak atau sedikit kah? Ambil uang logam di kantong pukul dulu. Itu kemudian paham ya? Nah luka darah bisul, darah luka. Ini bisul, sholat ada bisul. Apa tadi contohnya? Bapak sholat ada bisul di belakang. Begitu sholat ternyata bisulnya nih, kayaknya dendam banget. Pecah. Begitu. Ini kalau diterusin sampai jam 9 nih. Darahnya pecah. Banyak darahnya kemudian sampai lengket di baju, banyak darahnya udah gede ini nih. Misalnya bisulnya gede kayak gini, kayak bola itu, apa namanya, bola golf itu, pecah darahnya segini di baju Kemudian kata Pak DKM di belakang, "Papa darah." Gak tahu dia punya bisul. Pecah. Kalau pecah disengaja enggak? Enggak, apalagi di belakang. Nggak sengaja, mau banget kayak gak ada masalah. Nempel di baju Pak Ustaz, gak ada masalah, dimaafkan. Kecuali kalau sudah pindah darahnya ke lidah, itu najis. Artinya kalau sudah masih di tempatnya aja, gak akan membatalkan sholat.
Jadi kepada alasan saya nggak bisa sholat, takut bisul saya pecah. Ya kalau pecah lagi sholat jangan asal dari sengaja. Itu bisul darahnya banyak kayak apa? Jadi baju kemudian yang penting satu jangan disengaja. Kalau nggak sengaja tadi darah bisul itu sedikit dan banyak dimaaf. Dan tapi kalau sengaja kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak maka jadinya tidak dimaafkan atau artinya luka. Biar di waktunya nih. Ini baru satu, belum yang lainnya. Perban, sholat pakai perban, luka, bekas luka kemudian sholat. Begitu sholat ternyata darahnya keluar, padahal di perban darahnya keluar banyak. Santai aja, terusin sholat, tidak kemudian sholat aja. Kenapa? Di darah itu najis, iya najis tahu, tapi dimaafkan. Darah luka nggak ada masalah, dimaafkan. Yang penting asal jangan lukanya di jidat, darahnya pantat. Nah itu baru kemudian najis. Kalau masih dari situ, wah netes darahnya nggak apa-apa. Karena baju netes nggak apa-apa, dimaafkan. Kenapa? Karena itu darah adalah kemudian darah luka. Dalam ilmu fikih termasuk kalau sedikit dan banyak, yang penting jangan disengaja atau kemudian dimaafkan. Pakai perban. Begitu saking khususnya sholat, lupa ada perban di kepala, begitu sujud gitu kan, kejedot berdarah kemudian akan dimaaf. Atau lagi sholat Pak Parno terus contohnya kan, begitu sholat Allahu Akbar, kena tembak. Sholat di mana nggak tahu juga kan, misalnya kena tembak berdarah, berarti darah lu banyak darahnya terus aja sholat. Ya, segan najis tapi kemarinnya pingsan. Itu pernah terjadi benar sama Sayyidina Umar bin Khattab kan? Sayyidina Umar bin Khattab sholat subuh jadi imam kan? Panjang benar kesitu ceritanya nanti. Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian meninggalnya sholat subuh 60 orang Yahudi namanya Abu Lu'lu'ah. Orang Yahudi itu dia pandai besi, dia kemudian sengaja pura-pura jadi orang Islam untuk sholat subuh, maka dia bikin pisau itu kayak gini Pak, kayak trisula gitu, bukan trisula kebalik Pak, satu tajam gini, satu melengkung ke sini, satu melengkung ke sini, pisau apa namanya itu? Nah, kalau trisula kan 3 begini, kalau ini enggak, satu begini, satu begini, satu begini, dia simpan di dalam bajunya, dia sholat pisau pertama begini. Sayyidina Umar sholat subuh jadi imam, rakaat kedua, kemudian begitu rakaat kedua dia tusuk itu Pak, dia ke depan, buat dari belakang kita lari ke depan kayak gitu, di perut, tusuk di perut, yang depannya tadi, berarti kan yang sampingnya masuk kan, di ini, tarik, berarti darahnya keluar, terus sholat, apa namanya, Sayyidina Umar terus sholat, tapi nggak sampai selesai, pingsan Pak. Nah sampai selesai, kalau sampai kayak gitu kemudian, nah itu Pak, begitu selesai sholat, kata anak beliau Abdullah bin Umar menceritakan, dimasukin susu, diminumin, masuk mulut, keluar di sini Pak. Hanya itu orang-orang dulu sampai sholat subuh kemudian bahayanya. Nah, sekarang ada apa-apa pas sholat, dulu sholat subuh dibunuh bahayanya. Kemudian Masya Allah, Corona aja udah PSBB dicabut, masih aja nggak ke masjid. Alasannya kemudian COVID. Nah, darah luka itu dimaafkan. Sama Sayyidina Utsman itu juga matinya juga dibunuh kan. Jadi rata-rata kemudian sahabat-sahabat Nabi itu kemudian meninggalnya syahid, kemudian mereka berdua wafatnya terbunuh dalam keadaan syahid. Nah, darah luka dimaafkan. Apa tadi? Jerawat, bisul, luka, nyamuk. Ya udah itu semua dibahas ya. Kemudian itu adalah yang dimaafkan. Tapi satu catatannya, kalau banyak jangan ada disengaja. Yang kedua, kalau banyak jangan karena sebab kelalaian. Contohnya misalnya baju ada darah, bekas luka sedikit, tapi nggak dicuci, dipakai lagi, ada lagi darah, akhirnya jadi banyak. Nah berarti itu karena lalai. Nah itu kalau banyaknya jadi dimaafkan. Tapi masa iya orang ada darah dibiarin? Cuma artinya inilah aturan agama, inilah hukum agama, bahwa ada najis yang kemudian maafu anhu atau najis yang dimaafkan. Di antaranya adalah yang sedikit ataupun banyaknya dimaafkan, yaitu darah kutu, darah nyamuk, darah bisul, darah jerawat, darah luka. Kemudian dengan catatan, kalau banyak, satu bukan karena kesengajaan, dua bukan karena kelalaian. Yang kedua kemudian kita selesai
aja, biar mereka tanggung. Yang banyaknya gak dimaafkan, tapi kalau sedikit dimaafkan. Kalau tadi kan baik sedikit ataupun banyak dimaafkan. Kalau ini sedikitnya doang dimaafkan, cuma kalau banyak kemudian gak dimaafkan. Apa contohnya? Darah ajnabi. Darah ajnabi itu darah dari luar. Kalau tadi kan kayak kutu, kayak jerawat, kayak luka, kayak bisul, itu darah dari diri kita. Ini namanya darah ajnabi. Misalnya contohnya kemudian darah dari orang lain karena percikan pakaian kita. Kalau percikan darah, nah misalnya nanti motong kurban, bukan kurban, ada darah kepercikan di pakaian, cuma sedikit. Ini darah dari mana nih? Luar. Kalau bahasa fikihnya namanya darah ajnabi. Asal darahnya sedikit itu dibawa sholat sah, karena dimaafkan. Ukuran sedikit lebih kecil daripada uang lo. Tapi kalau sudah banyak kemudian maka tidak lagi dimaafkan itu. Atau yang darah najis yang sedikit dimaafkan, kalau banyak enggak, adalah kemudian tanah yang diyakini ada najisnya, tapi najisnya sedikit. Atau katakan ada tanah di situ misalnya karena najis, kita tahu tanah itu misalnya bekas kencing orang, yakin kita terminal najis loh, orang kencing di mana-mana, lalu di celana kita kena tanahnya. Berarti tanah itu benar najis. Kita paham, yakin, kita melihat orang kencing di situ. Kalau tanahnya itu sedikit, maka itu dimaafkan. Kalau banyak, maka tidak dimaafkan. Nah, jadi yang sedikit dimaafkan, banyak. Gak satu darah ajnabi buat tanah yang yakini ada najis. Yang ketiga kemudian jenisnya, tadi ada yang sedikit ataupun banyak dimaafkan dengan syarat dua tadi. Yang kedua sedikit doang dimaafkan, banyaknya nggak dimaafkan. Yang ketiga, mau sedikit mau banyak nggak dimaafkan, tapi kalau cuma ada bekasnya maka dimaafkan. Misalnya cuma ada sisa bau dan warnanya yang susah dihilangkan, maka itu dimaafkan. Tapi kalau ada bendanya sekalipun sedikit tetap tidak dimaafkan. Jadi ada najis yang dari segi jumlah itu baik sedikit ataupun banyak ya dimaafkan. Ada yang sedikit saja dimaafkan, kalau banyak nggak dimaafkan. Ada yang baik sedikit ataupun banyak nggak dimaafkan, cuma kalau bekasnya doang dimaafkan. Contoh bekasnya tuh kayak bau dan warna, misalnya celananya kena pipis, udah dicuci, cuma warna kuningnya tuh masih ada. Cuma kencingnya udah bersih, cuma kuningnya tuh masih ada warna kuning, berarti ini bekas, maka itu dimaafkan. Ya. Atau misalnya ada tikus mati, najis kan? Kenapa? Sudah dibuang, sudah tikusnya dibuang, sudah bekas-bekasnya, cuma lantainya ini masih bau, berarti bekas. Kalau ada bendanya sedikit aja masih bulunya harus dibuang karena tidak dimaafkan. Cuma kalau udah semua bersih dibuang tapi masih bau, maka itu kemudian dimaafkan. Ini yang pertama, yaitu najis dimaafkan kategori kuantitas najisnya, yaitu jumlahnya sedikit atau banyak. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Jadi gak ragu-ragu lagi kemudian, oh ini najis dimaafkan nggak? Ini najis dimaafkan nggak? Kalau dimaafkan kemudian harus yakin bahwa itu adalah tidak berdampak hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Insyaallah sambungannya nanti pertemuan yang akan datang. Masjidul Fikih, yaitu najis dari segi benda yang kena najis. Jadi najis itu nanti ada yang dimaafkan di baju, tapi di air nggak dimaafkan. Tapi ada yang dimaafkan di air, di baju nggak dimaafkan untuk badan. Ada yang kemudian dimaafkan cuma di tempat saja. Nah itu nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah ngaji, karena inilah cara kita untuk membenarkan dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah berikan kita ikhlas dan kita istiqamah dalam menuntut ilmu dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Dijadikan niat dan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكفارة المجلس سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.